Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel YouTube Lintang Junior. Semoga di setiap video yang saya buatkan ada hal yang bermanfaat untuk kalian ambil dan tentunya menambah wawasan kalian dalam konteks hal gaib ya. Banyak sekali versi tentang hal gaib. Tentunya kalian juga pasti mempunyai versi kalian masing-masing. Dan saya ingatkan, selagi kalian berpikir positif, pasti selalu ada hal yang bermanfaat untuk kalian ambil dari setiap video yang orang lain buatkan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang khodam amalan dan khodam leluhur itu lebih sakti mana ya. Lebih sakti mana? Nah, ini saya akan menjelaskan sedetail mungkin insya Allah ya. Nah, tentunya sebelum saya mulai ke pembahasannya, salam kenal dari saya. Untuk kalian yang baru gabung, ya salam kenal, saya Lintang Junior. Dan langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Nah, khodam amalan itu sudah saya jelaskan ya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Saat ini khodam leluhur pun sudah pernah saya jelaskan di video saya. Tinggal kalian cek sendiri di video-video saya ya. Dan ini saya akan sebutnya menjelaskan khodam amalan dan khodam leluhur itu lebih sakti mana. Nah, ini saya akan menjelaskan dengan versi saya. Tentunya kalau ada perbedaan jangan jadi suatu perdebatan, tapi untuk menjadi suatu wawasan yang baru untuk kalian. Nah, ini khodam amalan itu kita sendiri yang meraihnya ya. Kita sendiri yang jerih payahnya, perjuangannya itu kita sendiri ya. Kalau khodam leluhur kita itu hanya diberikan atau dititipkan ya untuk menjaga kita oleh leluhur-leluhur kita dulunya ya. Dan itu kalau khodam leluhur itu tidak bisa kita suruh khodam, misalnya khodam leluhur ikut gua lu, itu nggak bisa. Tapi khodam leluhur ini yang memilih keturunan dari leluhur-leluhur kalian. Jadi nggak bisa kita paksa ya. Kalau khodam amalan itu jerih payah kita sendiri yang saya bilang tadi. Nah, kalau misalnya diadu khodam amal nama khodam leluhur itu lebih bagus mana? Biasanya yang saya tahu itu lebih bagus atau lebih luar biasa khodam amalan. Kenapa? Karena kalau khodam amalan itu jerih payah kita yang beli bahasanya ya, kita yang beli, kita yang tirakat, terus kita amalkan setiap harinya. Nah, itu akan menjadi suatu power yang sangat luar biasa. Tapi kalau khodam leluhur, kita hanya diberikan, dititipkan, dan tentunya belum tentu isi khodam leluhur itu menyatu atau selaras dengan diri kita. Gitu loh. Tapi kalau khodam amalan, itu sudah selaras dengan diri kita. Nah, ya, itu singkatnya. Dan lagi, kalau khodam leluhur, itu kalau belum selaras, itu powernya, itu terbatas. Ya, tapi kalau khodam amalan, karena sudah menyatu, dan kita sendiri yang ngamalin, kita sendirian tirakat, kita sendirian puasa, nah itu sudah menyatu dan hasilnya pun 100% kita sudah bisa menggunakan. Ibaratnya seperti itu. Tapi kalau khodam amalan itu tidak. Terbatas. Kalau diadu, nah ya khodam amalan pastinya bisa melebihi khodam leluhur gitu loh. Kang, misalnya khodam leluhur saya umurnya udah sekian ribu tahun. Khodam amalannya ini baru saya puasain 1 tahun. Terus kalau misalnya diadu, itu kan dari umur lebih jauh yang khodam leluhur dibandingkan khodam amalan. Ya, betul. Kalau dari segi umur. Tapi, kalau dari segi kekuatan, dari basic, gini loh. Orang yang mengamalkan sendiri, atau yang berpuasa tirakat beli sendiri lah, itu dia sudah siap. Ya, sudah siap secara mental atau secara batiniahnya sudah siap. Ya sudah siap. Tapi kalau khodam leluhur, ya orang yang memiliki khodam leluhur, ya itu belum tentu secara batiniahnya tuh siap ya. Belum tentu secara batiniahnya tuh siap. Kenapa? Karena ada orang juga yang tidak menyadari kalau dirinya itu didampingi oleh khodam leluhur ya. Ada orang seperti itu.
dan ada yang sudah menyadari, dan ada juga yang pengen banget didampingi oleh khodam leluhur, ada yang seperti banyak macam-macam lah ya. Nah, ini saya jelaskan lagi, kalau misalnya kalian bertemu atau sparring lah bahasanya, fight, bertarung gitu kan, sama khodam leluhur, sama khodam yang kalian amalkan, itu akan lebih bagus, atau ya saya bisa jamin, dengan versi saya ya, itu khodam amalnya akan menang ya, karena secara basic pun dia sudah dilatih gitu loh. Tapi kalau khodam leluhur, orang yang memiliki khodam leluhur itu belum tentu terlatih, kecuali kalau khodam leluhur ini terus dia punya guru terus mengamalkan. Nah, ini bisa diadu juga. Terus kalau misalnya khodam amalan terus dia punya khodam leluhur juga, nah ini kalau misalnya diadu tinggal kuat-kuatan, sejauh mana jam terbangnya, sejauh mana pengalamannya, sejauh mana tingkat kesabarannya dan keyakinannya. Karena kalau kita fight, ya kita fight nih, kita bertarung, itu kalau misalnya kita sudah terpancing amarah, hawa nafsu kita sudah muncak, itu biasanya wah tidak terkontrol. Ya, biasanya akan kalah dibanding dengan orang yang bisa menahan, tahu punya strategi gitu. Nah, ya ini PR juga buat kalian. Jadi jangan pernah merasa kita ini jagoan ya. Jangan pernah. Karena di atas langit pasti ada langit lagi dan ada langit lagi. Tentunya seperti itu. Jadi jangan pernah kalian mentang-mentang kalian punya amalan tertentu, kalian merasa jago, terus kalian punya khodam leluhur, kalian merasa jago, itu jangan pernah. Gitu loh. Kenapa? Kalau kalian merasa hebat, pasti kalian suatu saat akan tumbang. Parah bahkan seperti itu. Karena gini, kalian misalnya merasa, saya nggak pernah tumbang sama orang lain. Misalnya saya dilawan 20 orang, saya tetap menang. Saya dilawan 50 orang, satu kampung, bahkan saya tetap menang, nggak luka. Tapi suatu saat, pasti itu akan menjadi suatu bumerang. Ya, bumerang yang kalian tidak pernah celaka, tiba-tiba langsung parah celakanya. Ya, karena setiap orang pasti mempunyai hari apes ya, atau disebutnya hari sial. Nah, ya sejago-jagonya orang pasti ada yang luar biasa ya. Nah, dan lebih baik kita mencari ilmu itu yang bermanfaat ya, khususnya untuk diri kita, umumnya untuk orang lain. Nah, sekian dari saya seperti itu. Kalau kalian ingin menambahkan silakan di kolom komentar. Dan saya ingatkan lagi, ini dengan versi saya ya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat, ya itu hal wajar. Tapi tidak wajarnya itu kalian berdebat di kolom komentar ya. Itu tidak wajar karena sudah saya terangkan dengan jelas di awal dan di akhir video ya. Nah, di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata saya menyinggung kalian, saya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.